Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nurisnawati. Kali ini kita akan membahas materi terkait hereditas pada manusia. Tentunya pada pertemuan sebelumnya, Anandaku sudah membahas materi terkait pola-pola hereditas. Nah, hari ini kita akan membahas terkait hereditas pada manusia, di mana adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nantinya Anandaku mampu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aktivitas kehidupan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan hereditas pada manusia, tentunya ada beberapa hal yang Anandaku perlu ketahui, di mana hereditas pada manusia itu adalah sifat yang diturunkan, bisa sebagai penentu jenis kelamin, ada penyakit menurun, dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah terkait dengan golongan darah. Tentunya kalau kita berbicara hereditas pada manusia ini, penentu kelamin itu berdasarkan kromosom seks yang kita kenal dengan gonosom. Nah, ini akan dimiliki oleh pada jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk penyakit menurun, ada penyakit yang terpaut pada kromosom tubuh yang biasa kita kenal dengan autosom, dan ada terpaut pada kromosom kelamin atau gonosom. Dan yang ketiga itu adalah golongan darah. Ada golongan darah ABO, ada golongan darah Rhesus, dan ada sistem golongan darah MN. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan penentu jenis kelamin. Jadi kalau kita berbicara penentu jenis kelamin, tentunya ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin ini ditentukan oleh sepasang kromosom, yaitu X dan Y. Nah, Anandaku bisa melihat pada layar bahwa pada jenis kelamin laki-laki berarti itu adalah XY dan ada XX. XY plus XX tentunya akan menurunkan ada berapa persen kemungkinan jika terjadi perkawinan atau persilangan antara XY dan XX. Nah, ini adalah gametnya X, ini adalah gametnya Y. Sedangkan ini adalah X dan X. Nah, kalau dilakukan persilangan, maka kemungkinan yang akan muncul adalah ada XX, XX, XY, dan XY. Berarti ada kemungkinan 50% laki-laki dan 50% perempuan. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait kelainan pada autosom. Kalau kita berbicara kelainan pada manusia, maka yang pertama adalah kelainan pada autosom dan yang kedua adalah kelainan pada gonosom. Kita ketahui bahwa kelainan pada autosom ini adalah kelainan yang terpaut pada kromosom tubuh.
Jadi autosom itu adalah kromosom tubuh. Autosom adalah kromosom tubuh. Nah, yang pertama adalah albino. Nah, tentunya Anandaku ketahui bahwa albino itu adalah kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam membentuk pigmen. Jadi yang menentukan warna kulit kita itu adalah pigmen. Semakin gelap kulit seseorang berarti semakin banyak pigmennya. Nah, Anandaku bisa melihat pada gambar itu adalah contoh si penderita albino. Jadi albino itu dia tidak bisa membentuk pigmen sehingga warna kulitnya itu tidak berpigmen. Albino ini dikendalikan oleh gen autosom yang bersifat resesif dengan simbol A kecil dan yang A besar sebagai gen normal. Jadi A kecil di sini adalah ini adalah yang penderita atau yang bersifat resesif, sedangkan A besar itu disimbolkan dengan gen yang normal. Sekarang kita lihat contohnya pada albino. P itu adalah parental, G itu adalah gamet, F1 itu adalah turunan atau filialnya. Nah, ini adalah contoh jika terjadi persilangan antara perempuan normal heterozigot dengan laki-laki normal. Sekarang Anandaku coba perhatikan, perempuan normal heterozigot, berarti ini adalah normal heterozigot disilangkan dengan yang laki-laki normal heterozigot. Kalau dia di sini adalah normal, di sini juga normal, berarti semuanya pasti akan menghasilkan normal. Tidak ada yang albino. Ingat ini terpaut pada kromosom tubuh. Nah, kita lihat A besar A kecil berarti gametnya adalah A besar dan A kecil. Ini juga gametnya adalah A besar dan A kecil. Berarti kalau kita silangkan, maka A besar A kecil dengan A besar A kecil, maka akan menghasilkan turunan ini dengan ini. Berarti A besar A besar. Ini dengan ini berarti A besar A kecil. Yang ketiga ini dengan ini berarti A besar A kecil dan ini dengan ini berarti A kecil A kecil. Sehingga dihasilkan turunan A besar itu adalah normal. A besar A kecil itu adalah normal heterozigot, berarti dia pembawa sifat. Dan A kecil ini adalah albino atau si penderita. Dari mana dihasilkan? Diperoleh 25%. 25% itu diperoleh, ada berapa yang normal homozigot? Itu ada 1. Dari berapa turunan yang dihasilkan? Dari 4. Itu dikali 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Ada berapa normal heterozigot? Ada 2. 2/4 atau 1/2 dikali 100%. Berarti ada 50%. Begitu pula pada albino 1/4 dikali 100%. Makanya dihasilkan perbandingan 1:2:1. Selanjutnya adalah kelainan pada autosom yang kedua, itu adalah brakidaktili. Tentunya ini adalah contoh dari kelainan pada autosom. Selain itu ada juga yang kita kenal dengan polidaktili. Kalau brakidaktili ini berbicara pada jari dari normal itu kan dia normal berarti dia sesuai atau panjang. Sedangkan orang yang brakidaktili ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan jari-jari tangan dan kaki menjadi pendek. Seperti contohnya pada gambar ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya gen letal dominan. Ingat, kalau tadi pada penyakit yang pertama adalah albino. Albino itu tadi adalah resesif. Kalau brakidaktili ini adalah gen letal yang dominan. Jadi dikatakan letal kalau dia genotipnya B besar, maka dia akan letal. Letal itu adalah mati. Dalam keadaan homozigot, gen tersebut bersifat letal. Berarti dia hanya bisa membawa sifat. Berarti B besar, B kecil. Kita lihat contoh yang brakidaktili.
Nah, perempuan brakidaktili disilangkan dengan laki-laki brakidaktili. Jadi kalau dia brakidaktili dengan brakidaktili, maka ini gennya ya. Kenapa tidak ada B besar, B besar? Karena kalau dia B besar, B besar, maka dia akan bersifat letal, tidak bertahan hidup. B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Tentunya juga sama, dia nantinya akan menghasilkan B besar, B besar. Maka ini B besar, B besar. Yang kedua, B besar, B kecil. Ini B besar, B kecil. Yang ketiga, B kecil, B besar. Kita tulis 2B besar, B kecil. Dan B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Sehingga ada satu yang B besar, B besar. Ini yang letal. Kenapa? Karena brakidaktili kalau dalam keadaan homozigot dominan, maka dia akan mati atau letal. Ini adalah contoh gambarnya yang mengalami brakidaktili. Jadi jari-jarinya pendek. Nah, bedakan dengan polidaktili. Kalau polidaktili jari normal itu ada 5, dia adalah kalau polidaktili jarinya 6. Itu juga adalah pewarisan sifat. Oke, ini contohnya pada brakidaktili. Nah, selanjutnya adalah kelainan yang terpaut kromosom kelamin. Kalau kita berbicara kelainan atau penyakit pada kromosom kelamin, maka ada yang kita kenal dengan kromosom kelamin yang terpaut kromosom X. Dan ada yang terpaut kromosom Y. Kalau yang terpaut kromosom X, contohnya adalah hemofilia, buta warna, dan anodontia. Ini hanya sebagian contoh yang akan kita bahas pada hari ini. Dan contoh yang terpaut pada kromosom Y, contohnya adalah hipertrikosis. Ya, jadi ada banyak kelainan lagi yang terpaut pada kromosom kelamin, namun pada hari ini inilah yang akan kita bahas. Sekarang kita bahas dari yang pertama adalah yang terpaut kromosom X. Kenapa dikatakan terpaut kromosom X? Kalau tadi terpaut pada kromosom tubuh. Nah, ingat kembali bahwa kalau kita berbicara terpaut kromosom, berarti apakah dia terpaut kromosom X atau terpaut kromosom Y? Hemofilia ini adalah kelainan genetik yang ditandai dengan darah sulit untuk membeku. Pada dasarnya, penyakit hemofilia, jika seorang wanita hemofilia, maka sulit untuk bertahan hidup. Kenapa? Ketika seorang wanita yang mengalami hemofilia, lalu dia mengalami menstruasi, maka dia akan bersifat letal. Makanya wanita hemofilia tidak bisa bertahan hidup. Dan ini bersifat resesif. Penyakit ini dikendalikan oleh gen H kecil yang bersifat resesif. Semua perempuan yang bergenotip heterozigot itu adalah carrier. Carrier artinya adalah dia akan membawa sifat. Dan inilah yang akan menurunkan sifatnya ke anaknya. Kalau ke anak perempuan, dia akan sebagai carrier lagi. Tetapi kalau kepada anak laki-lakinya, berarti dia akan bisa jadi dia hemofilia. Sekarang kita lihat persilangannya. Nah, ini adalah contoh hemofilia. Jadi diketahui bahwa parentalnya itu dikawinkan antara perempuan hemofilia dengan laki-laki normal. Ingat, hemofilia bersifat terpaut kromosom X dan bersifat resesif. Ini maksudnya. Terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif karena disimbolkan dengan huruf kecil. Perempuan hemofilia berarti perempuannya hemofilia dikawinkan dengan laki-laki normal. Ini XH besar Y. Ini gametnya XH besar, XH kecil. Oke, ini adalah XH besar, XH kecil. Ini bukan hemofilia ya, tetapi dia bersifat normal carrier ya. Ini normal carrier. Nah, jadi ini F-nya XH besar. Kita lihat XH besar, XH besar. Yang kedua XH besar, Y. Ini. Yang ketiga XH kecil, XH besar, kita tulis XH besar, XH kecil, dan XH kecil Y. Jadi di sini adalah perempuan yang heterozigot.
zigot atau normal carrier. Jadi dia adalah pembawa sifat hemofilia. Maka akan menurunkan 25% perempuan normal. Yang mana yang normal? XH besar, XH besar. 25% laki-laki normal, yaitu XH besar Y. 25% perempuan carrier hemofilia ini. Dan 25% laki-laki hemofilia. Kenapa? Karena yang punya H kecil. Oke, jadi dia akan menghasilkan 1 dari 4, ya. Sehingga dia menghasilkan 1:1:1:1. Jadi tetap menggunakan tadi cara yang pertama itu ada berapa yang penderita dibagi dengan jumlah yang dihasilkan lalu dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya adalah penyakit buta warna. Kalau kita berbicara penyakit buta warna, maka penyakit buta warna ini lebih banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa? Wanita yang buta warna, maka dia harus memperoleh gen buta warna 1 dari ibunya dan 1 dari ayahnya. Tetapi kalau laki-laki buta warna, maka dia menerima gen buta warna dari ibunya. Apakah ibunya buta warna atau ibunya normal carrier? Nah, penyakit buta warna ini adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan membedakan warna. Jadi ketika kita bergaul dengan teman kita, kita tidak tahu bahwa dia buta warna. Ketika kita memperlihatkan warna pink, maka dia bisa tahu itu warna pink. Tetapi apa yang terlihat dari matanya mungkin berbeda dengan yang terlihat dari mata kita. Kenapa? Kalau warna pink itu adalah perpaduan antara merah dengan putih. Nah, ada 2 tipe buta warna. Yang pertama adalah ada tipe buta warna parsial, berarti dia buta warna merah dan hijau. Dan ada buta warna total kalau dia buta warna semua warna. Berarti dia hanya bisa membedakan hitam dan putih. Warna apapun yang diberikan, maka dia hanya bisa melihat hitam dan putih. Nah, makanya ketika terjadi atau dilakukan tes buta warna, maka itu akan diberikan dengan corak warna yang berbeda-beda. Sehingga orang yang buta warna tidak bisa membedakan. Nah, ini ada gambar, ini adalah contohnya, di mana contoh di sini ini adalah perpaduan warna. Nah, kelainan ini dikendalikan dengan gen C kecil yang bersifat resesif. Ingat kembali bahwa kalau resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh buta warna. Jika perempuan pembawa buta warna, kalau dia pembawa buta warna berarti dia normal. Lalu dia menikah dengan laki-laki normal. Maka kemungkinan anaknya ada yang buta warna. Kenapa bisa? Nah, sekarang kita lihat. Perempuan pembawa buta warna berarti dia normal carrier. Kalau dia normal carrier berarti dia heterozigot. Disilangkan dengan laki-laki normal. Ini laki-laki normal XC besar Y. Ingat yang penderita atau pembawa itu ada yang bersifat resesifnya. Nah, ini gametnya XC besar, XC kecil. Ini juga gametnya XC besar Y. Ya. Ini kita mau silangkan. Berarti XC besar, XC kecil disilangkan dengan XC besar Y. Maka akan menghasilkan XC besar, XC besar. Ini akan menghasilkan normal. Yang kedua, XC kecil, XC besar. Berarti ini kita hasilkan normal carrier. Lalu yang ketiga adalah XC besar Y. XC besar Y. Ini adalah normal. Dan ada XC kecil Y, laki-laki buta warna. Nah, sehingga dihasilkan ada berapa laki-laki yang normal? Ada 1 laki-laki normal, ada 1 dari 4 dikali 100%.
Maka hasilnya adalah 25% ini. Ada berapa wanita normal? Ada berapa wanita normal? XC besar, XC besar. Itu ada 1. Jadi semuanya masing-masing ada 1, makanya dia adalah masing-masing perbandingannya adalah 25%. Itu kalau dia terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Nah, selanjutnya adalah ada penyakit yang ketiga, itu adalah penyakit anodontia. Penyakit anodontia ini adalah dia tidak punya benih gigi. Jadi dia tidak terbentuk sama sekali. Ini disebabkan karena gen resesif pada kromosom X. Jadi boleh dikatakan dia tidak punya gigi, dia ompong. Gangguan ini dapat menyebabkan terjadinya komplikasi berupa kesulitan dalam aktivitas yang melibatkan fungsi gigi. Misalnya seperti pengunyahan, berbicara, dan juga gangguan estetis. Penyakit anodontia ini dia terpaut kromosom X dan bersifat resesif. Nah, jadi wanita yang anodontia berarti dia memperoleh gen anodontia itu dari ayah dan ibunya. Berarti penderita itu lebih banyak, kalaupun ada maka dia akan lebih banyak pada laki-laki. Karena kalau laki-laki dia memperoleh gen anodontia ini dari ibunya. Boleh jadi ibunya itu bukan penderita tetapi dia adalah pembawa sifat. Jadi kalau pembawa sifat itu dia normal, tetapi bisa menurunkan pada turunannya. Nah, ini adalah contoh anodontia. Wanita bergigi coklat heterozigot jika menikah dengan pria normal, kemungkinan akan mengakibatkan anak bergigi coklat dan bergigi normal. Nah, ini perempuan gigi coklat, laki-laki gigi normal, maka akan menghasilkan persenan gigi coklat dan gigi normal. Cara persilangannya sama tadi dengan penyakit-penyakit sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kelainan terpaut kromosom Y. Salah satu contoh yang terpaut pada kromosom Y yang kita bahas pada hari ini adalah hipertrikosis. Jadi penyakit ini hanya diturunkan pada anak laki-lakinya. Kenapa? Karena dia terpaut kromosom Y. Sementara yang punya kromosom Y itu hanya pada laki-laki. Kelainan terpaut kromosom Y disebut Hollandrick. Ya. Kelainan ini berupa adanya pertumbuhan rambut pada tepi daun telinga. Jadi ada muncul rambut di situ. Ini hanya pada laki-laki. Dan untuk pada perempuan, kelainan ini tidak diperoleh dari bapaknya. Karena wanita itu tidak memiliki kromosom Y. Nah, hipertrikosis ini disebabkan oleh adanya gen H kecil yang bersifat resesif dan terpaut pada kromosom Y. Nah, kita lihat contohnya. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang menderita kelainan hipertrikosis, maka mempunyai anak perempuan yang semuanya normal. Sedangkan semua anak laki-lakinya akan menderita hipertrikosis. Iya, kenapa? Coba perhatikan agar kalian bisa membedakan bahwa inilah yang terpaut kromosom X dan terpaut kromosom Y. Kalau tadi di albino itu terpaut kromosom tubuh, hemofilia dan buta warna terpaut kromosom X. Maka pautannya pasti di X, X di X. Tetapi hipertrikosis terpaut kromosom Y. Maka dia pautannya terpautnya di sini. Maka Y itu akan diturunkan kepada anak laki-laki. Makanya di sini semua wanitanya normal tetapi semua penderita laki-laki. Ingat, kalau terpaut kromosom Y, maka dia akan diwariskan pada anak laki-lakinya. Anak perempuannya tidak akan memperoleh kromosom Y-nya. Nah, itulah yang membedakan antara yang terpaut kromosom X dan kromosom Y. Tetapi, jika terpaut kromosom X, maka
Yang laki-laki itu bisa menerima kromosom X dari ibunya. Berbeda dengan terpaut pada kromosom Y. Oke, selanjutnya yang mau kita bahas adalah terkait golongan darah. Tentunya yang umum kita dengar adalah sistem golongan darah sistem ABO. ABO atau biasa kita singkat dengan ABO. Yang kedua ada namanya sistem resus dan yang ketiga adalah sistem MN. Nah, sistem ABO ini yang paling umum kalian dengar. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah O. Dan sistem resus biasa juga. Sebenarnya kalian lihat kenapa? Ketika Anandaku memperoleh atau mengecek golongan darahnya, maka biasanya di situ akan tertulis golongan darah A plus. Plusnya itu menunjukkan berarti itu adalah resus positif. Kalau golongan darah misalnya B minus, berarti golongan darah B resus negatif. Dan yang ketiga, ada sistem MN. Namun MN ini jarang kita gunakan. Yang paling sering kita gunakan adalah sistem ABO dan sistem resus. Sekarang kita lihat yang sistem ABO. Berbicara golongan darah, pada sistem ABO, penggolongan ini didasarkan atas macam antigen dalam eritrosit. Jadi kalau golongan darah A berarti aglutinogennya A. Golongan darah B aglutinogennya B. Golongan darah O aglutinogennya 0 atau O. Antigen-antigen ini diwariskan oleh seri alel ganda dengan simbol I besar. Sekarang kita coba lihat tabelnya. Nah, ini adalah tabel terkait golongan darah. Inilah yang dikenal dengan gametnya. Jadi gametnya golongan genotipnya ya. Genotipnya golongan darah A itu IA. Gametnya ada IA. Atau genotipnya IA-I0. Ada juga IB, IB-I0. Kalau golongan darah AB berarti IA, IB. Dan golongan darah O atau 0, I0, I0. Inilah sistem ABO. Yang kedua adalah penggolongan darah sistem resus. Jadi ada namanya resus positif dan ada namanya resus negatif. RH plus atau resus positif itu jika mempunyai antigen RH. Jadi ada antiresusnya. Dan golongan darah RH minus jika tidak mempunyai antiresus. Nah, ini adalah genotip dari sistem golongan darah resus. Ada resus positif, ada resus negatif. Alelnya yang untuk resus positif adalah RH plus dan RH minus. Jadi ada RH plus dan ada RH minus. Genotipnya RH plus atau RH plus dan RH minus. Sedangkan untuk resus negatif itu adalah RH minus. Genotipnya adalah RH minus atau RH negatif. Golongan darah yang ketiga adalah sistem MN. Nah, kalau kita berbicara sistem MN, di mana darah seseorang itu tidak mengandung antibodi M atau N dalam darah manusia. Maka penggolongan darahnya ada golongan darah M, ada golongan darah N, dan ada golongan darah MN. Namun yang paling sering kita temukan itu adalah sistem penggolongan darah ABO dan sistem resus. Nah, berdasarkan apa yang Ibu bahas, tentunya ada beberapa hal yang kalian harus ketahui dari hereditas pada manusia. Nah, ada beberapa kesimpulan dari pembahasan yang tadi adalah kelainan atau penyakit itu diturunkan melalui autosom. Contohnya adalah
albino, polidaktili, brakidaktili. Sedangkan kelainan atau penyakit menurun yang diturunkan melalui sel kelamin atau gonosom, ada yang terpaut kromosom X dan terpaut kromosom Y. Yang terpaut kromosom X contohnya adalah hemofilia, buta warna, dan anodontia. Sedangkan yang terpaut kromosom Y yang kita bahas hari ini adalah hipertrikosis. Dan golongan darah yang terdiri dari sistem ABO, resus, dan ini sistem MN, dan inilah golongan darah yang bersifat menurun. Nah, tentunya untuk lebih memahami, maka kita akan membahas soal yang terkait dengan materi hereditas pada manusia. Anandaku yang mau menjawab soalnya silahkan mengaktifkan mic-nya atau menjawab melalui room chat-nya masing-masing. Sekarang kita coba di kuis yang pertama. Perhatikan peta silsilah keluarga yang di antara anggota keluarga tersebut terdapat penderita buta warna. Kata kuncinya adalah ketika memperoleh soal yang terkait persilangan atau terkait perkawinan ataupun mengetahui silsilah keluarga, maka yang paling pertama Anandaku harus tuliskan adalah tentukan lebih dahulu genotip parentalnya. Nah, sekarang kita lihat. Apabila individu yang pertama bersifat normal homozigot, sekarang kita lihat. Bersifat normal homozigot berarti kita perhatikan yang bulat itu adalah perempuan. Yang kotak itu adalah laki-laki. Dia menentukan bahwa individu pertama bersifat normal homozigot. Karena wanita berarti dia normal homozigot. Berarti di sini adalah X, ini buta warna ya, XB besar, normal homozigot, XB besar. Yang ditanyakan, tentukan genotip individu 2, 3, dan 4. Yang mau ditahu ini apa? Genotipnya 3 apa, 4 apa. Untuk mengetahui tentunya kita harus melihat silsilah yang ketiga. Di silsilah yang ketiga ini yang hitam, ini adalah perempuan buta warna. Berarti simbolnya kalau perempuan buta warna itu adalah XB kecil, XB kecil. Kalau laki-laki buta warna berarti di sini adalah XB kecil Y. Kalau di satu ini normal, lalu ternyata di silsilah yang ketiga itu ada yang buta warna, maka sudah bisa dipastikan bahwa 2 itu, ini kita tuliskan dulu ya, XB besar, XB besar, ini disilangkan dengan 2-nya apa? Jadi ini yang 2 ini apa? 2-nya itu sudah bisa kita pastikan adalah buta warna. Kenapa? Karena kalau kita pakai normal sudah pasti tidak akan ada yang turunannya yang buta warna. Nah, ini turunannya adalah, ini kita silangkan dengan ini maka menghasilkan XB besar, XB kecil. Ini dengan ini berarti XB besar Y. Ini dengan ini berarti XB besar, XB kecil. Dan ini dengan ini adalah XB besar Y. Maka ini adalah wanita. Ini adalah normal carrier. Ini adalah laki-laki yang normal. Ini adalah perempuan yang normal carrier. Dan ini adalah laki-laki yang normal. Nah, ini turunan yang keduanya nomor 3. Yang mana? Yang perempuan berarti yang turunan keduanya adalah, ini parental pertama, ini parental yang kedua. Berarti yang perempuannya itu yang ketiga adalah XB besar, XB kecil. Ini nomor 3.
Kenapa? Yang perempuan kan semuanya dia adalah yang bersifat heterozigot. Dia akan kawin dengan laki-laki yang genotip apa, sehingga dia akan menghasilkan ada anaknya nantinya yang buta warna di perempuan dan buta warna di laki-laki. Berarti kalau kita lihat, maka yang 4 itu, kalau misalnya dia normal, berarti anak laki-lakinya itu tidak ada yang hemofilia. Buta warna. Sedangkan di sini ada anaknya yang buta warna. Sehingga laki-lakinya sudah bisa dipastikan itu adalah XB kecil Y. Kita lihat turunannya. Apakah ada dari kedua ini? Ini berarti XB besar, XB kecil. Ada XB kecil, XB kecil, ada XB besar Y, dan ada XB kecil Y. Sehingga ada anak wanitanya yang buta warna. Ada anak laki-lakinya yang buta warna. Makanya untuk induknya yang ketiga, induk parentalnya yang ketiga adalah, ini sudah betul, satunya adalah XB besar yang ditanyakan duanya. Yang duanya berarti ini XB kecil Y. 3-nya adalah XB besar, XB kecil. Dan 4-nya itu adalah XB kecil Y. Oke, bagaimana Nandaku semua? Ibu berharap dari pertaselsila ini, baik dia buta warna ataupun hemofilia, maka cara yang kita gunakan adalah seperti itu. Oke ya, sekarang kita coba lihat untuk soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, masih terkait perhatikan peta silsila berikut. Pada peta silsila ini adalah penyakit hemofilia. Pernyataan yang tepat berdasarkan perkawinan antara individu 1 dan individu 2 adalah. Sekarang kita lihat yang disilangkan adalah satunya itu, ini ya, satunya itu adalah wanita carrier. Dan 2-nya itu adalah laki-laki hemofilia. Berarti kita mau menentukan turunannya apa saja. Nah, sekarang kita lihat wanitanya itu adalah, ini hemofilia berarti wanitanya carrier, XH besar, XH kecil. Ya. Ini disilangkan dengan laki-laki yang bersifat hemofilia, berarti XH kecil Y. Nah, sekarang XH besar, XH kecil, maka turunannya XH besar, XH kecil. Yang kedua adalah XH kecil, XH kecil. Yang ketiga, kita lihat XH besar Y, XH besar Y. Dan yang keempat itu adalah XH kecil Y. Maka dia menghasilkan ini adalah wanita yang normal carrier hemofilia. Ini adalah wanita yang hemofilia. Ini adalah laki-laki normal. Dan ini adalah laki-laki yang hemofilia. Sehingga bisa kita ketahui bahwa, kita lihat A-nya, semua anaknya bersifat hemofilia. A-nya sudah pasti salah. Bagian B, persentase kelahiran anak laki-laki normal adalah 50%. Apakah anak laki-laki normalnya 50%? Laki-laki normal katanya 50%. Ini ada yang hemofilia. Kita lihat dulu ya. C, persentase kelahiran anak laki-laki hemofilia 25%. Laki-laki hemofilia 25%. Ini. Persentase kelahiran anak perempuan hemofilia 100% salah. Persentase kelahiran anak perempuan normal carrier pada perempuan normal carrier katanya 50% salah. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah
Persentase kelahiran anak laki-laki normal, salah. Berarti bagian C ya. Persentase kelahiran anak laki-laki hemofilia itu adalah 25%. Ada berapa? 1. Dari 4 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 25%. Makanya jawabannya adalah C. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, sekarang kita coba lanjut di kuis yang ketiga. Di kuis yang ketiga, berdasarkan penurunan sifat golongan darah sistem ABO, seorang laki-laki yang dituduh sebagai ayah dari seorang bayi bergolongan darah O yang lahir dari seorang wanita golongan darah A dapat menolak tuduhan tersebut kalau ia bergolongan darah apa. Sekarang kita lihat. Jadi sistem ABO, seorang laki-laki dituduh sebagai ayah dari seorang bayi bergolongan darah O. Berarti bayinya bergolongan darah O. Berarti genotipnya I0I0. Ya. Nah, yang lahir dari seorang wanita dengan golongan darah A. Berarti ibunya golongan darah A. Genotipnya golongan darah A adalah IA-IA atau IA-I0. Ya, IA-IA atau IA-I0. Maka dapat menolak tuduhan. Yang ditanyakan adalah ayahnya itu bisa menolak kalau dia bergolongan darah apa. Sekarang kita lihat, kalau misalnya ayahnya golongan darah O, kita coba silangkan. IA ini ibunya ya, dengan golongan darah O, I0I0. Apakah memungkinkan, ini IA genotipnya ada 2, bisa juga IA-I0. Kalau kita lihat, maka ini memungkinkan adanya golongan darah O. Berarti kalau bapaknya golongan darah O, maka dia tidak bisa menolak. Karena yang muncul di sini adalah golongan darah A atau golongan darah O pada turunannya. Bagian B, golongan darah B. Ini sama. Berarti kalau dia golongan darah B, IB-I0 dengan I0I0. Maka kemungkinan juga yang muncul B dan O. Kalau golongan darah A, sudah pasti juga dia golongan darah A dan golongan darah O. Karena IA, kalau dia ya, IA-I0 dengan golongan darah A. Berarti bisa juga IA-I0, maka yang muncul adalah A juga dengan O. Yang mana yang tidak memungkinkan adalah kalau ibunya golongan darah A, ini kita pakai yang heterosigot ya, dengan yang IA-IB. Maka muncul golongan darah IA-IA, ini ya, ini dengan ini. Lalu ada IA-IB, lalu ada IA-I0, dan ada IB-I0. Tidak memungkinkan adanya golongan darah O. Karena ini golongan darah A, ini golongan darah AB, ini golongan darah A, dan ini golongan darah B. Makanya jawabannya di sini adalah delta. Ya. Jadi pada dasarnya yang perlu Anandaku perkuat di sini adalah bagaimana Anandaku terbiasa untuk melakukan persilangan. Nah, sekarang kita lihat kuis yang keempat. Seorang wanita berkulit normal dan penglihatannya normal mempunyai anak laki-laki albino yang buta warna. Nah, ini langsung ada 2, ada albino. Kalau anak laki-laki albino, berarti kalau laki-laki itu albino berarti A kecil, A kecil. Dan buta warna berarti X, B kecil, Y. Anak tersebut mewarisi gen dari mana? Berarti ini sudah pasti dari ibunya dan satunya dari ayahnya. Berarti albino dari kedua orang tuanya. Sedangkan ini
ini dia peroleh dari ibunya dan ini yang dari bapaknya. Berarti gen buta warna itu diperoleh dari ibunya, sedangkan gen Y-nya itu yang dari ayahnya. Sehingga kita lihat, albino dan buta warna dari kedua orang tuanya. Kalau yang buta warnanya hanya dari ibunya. Makanya jawabannya adalah delta. Ya. Bagaimana Anandaku semua? Ibu berharap Anandaku semua bisa menjawab soal-soal yang terkait dengan hereditas pada manusia. Jadi yang terpenting adalah teruslah berlatih, karena dengan latihan menyilangkan itu akan mempermudah kalian dengan kata kunci memperhatikan parental yang akan disilangkan. Nah, tentunya Anandaku, agar Anandaku semua bisa memahami dengan baik terkait dengan hereditas pada manusia, silahkan Anandaku men-scan barcode yang ada di layarnya, berlatih soalnya, berkolaborasi dengan teman-teman, dan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dari daun hingga akar, buah apel jadi rebutan. Apabila tak tahan belajar, bersiaplah untuk tanggung kebodohan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.